Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Zafar Faizal dan sekarang aku akan menjelaskan tentang kinetika. Nah, kinetika. Nah, apa sih yang kita bakal pelajari di kinetika ini? Yang pertama itu adalah laju reaksi kimia. Nah, laju reaksi kimia itu artinya adalah perubahan konsentrasi mau produk maupun reaktan terhadap waktu. Misalnya, misalnya kita membuat contoh ya. Misalnya contohnya itu ada H2 gas ditambah I2 gas menjadi 2HI gas. Nah, terus ini berarti lajunya itu bisa dari min dari perubahan konsentrasi H2 per delta T atau bisa juga dari eh, min delta I2 konsentrasi 2 delta T bisa juga plus setengah delta HI per delta T begitu. Nah, jadi setelah kita melihat contoh ini, kita juga bisa membuat yaitu definisi umumnya nih. Jadi definisi umum dari laju reaksi itu adalah misalnya ini ada A ditambah B menjadi C ditambah D kecil d. Nah, jadi untuk definisi umumnya, jika terdapat reaksi seperti ini, maka apa laju reaksinya berarti kita harus satu per koefisiennya masing-masing. Misalnya untuk A dan B berarti min seper A delta A per delta T sama dengan min seper B delta B per delta T. Nah, terus ini, nah kalau untuk produk dia itu tidak minus tetapi plus. Jadi satu per C delta C per delta T ditambah satu per D delta D per delta T. Nah, mengapa yang reaktan itu minus? Karena yang reaktan itu kan pasti delta eh, konsentrasi akhir lebih kecil daripada konsentrasi awal. Dan laju reaksi itu harus minus. Harus plus, sorry. Harus positif. Makanya dikasih minus agar minus dikali minus menjadi positif. Tapi untuk produk itu M akhir itu lebih besar daripada delta M awal karena kan dihasilkan. Makanya dia positif. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan efek konsentrasi pada laju reaksi. Nah, apa sih efeknya? Efeknya itu yang pertama adalah adanya hukum laju. Hukum laju. Jadi, ini maksudnya apa sih ini? Itu misalnya untuk keterangannya, K itu adalah tetapan kesetaraan atau tetapan laju. Nah, N itu adalah order dari reaksi. Nah, untuk order reaksi itu sendiri bukan berarti dari koefisiennya. Maka itu harus dihasilkan dengan percobaan atau eksperimen. Nah, order reaksi itu ada satu, 2, dan 3. 0, 1, 2. Dan seterusnya. Bagaimana cara kita tahu? Misalnya kita bisa tahu dari grafik nih. Misalnya kita grafik dari A.
dengan kecepatannya itu R. Misalnya untuk orde nol kan kalau misalnya N-nya nol maka untuk kecepatannya itu kan konstan ya. Karena ya konsentrasi A pangkat nol berarti satu. Jadi selalu K untuk setiap A, maka untuk nol itu grafiknya seperti ini. Orde nol. Nah, bagaimana untuk orde satu? Untuk orde satu, dia kan semakin saat semakin besar, maka radius semakin besar. Tetapi dia semakin besar itu secara linier. Hanya untuk orde satu seperti ini. Untuk orde 2 karena dia secara eksponensial, maka untuk grafiknya seperti ini. Orde 2, seperti itu. Nah, misalnya, untuk contoh soal, terdapat konsentrasi A0 dan juga kecepatan awal nih. Ini 0,1, 0,2, 0,4. 0,015, 0,06, sama 0,24. Nah, kita tentukan berapa order reaksinya. Nah, ini dimaksudkan karena order reaksi itu harus dihasilkan memakai eh, percobaan. Misalnya, untuk kayak gini kan, jadi kan hukum laju kita tahu kalau misalnya R itu adalah K pangkat A kali A pangkat N. Jika kita bandingkan misalnya R1 per R2, kita ambil 1, 2, 3 ini. Nah, itu sama dengan K per K, karena K-nya pasti sama ya, karena di suhu yang sama dan itu sama, maka A1 pangkat N, A2 pangkat N. Misalnya, jadi ini kan K-nya coret karena sama, misalnya R1 nya kita mau 0,015 nih, atau ini deh, misalnya ini, ya betul, 0,015 per 0,06. Ini berarti 1/2 pangkat N kan? Ini kan seperempat ya. Seperempat sama dengan 1/2 N. Maka, untuk jadi seperempat, maka N-nya harus 2. Yang menyebabkan order reaksinya sama dengan 2. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari order reaksi jika multireaktan? Jika multireaktan, misalnya ada ini koefisien BA, ini BB, CC ditambah D. Sekali lagi, untuk order itu bukan berarti koefisien, maka kita harus lihat dari sini. Ini A, ini pangkat N, ini B, ini pangkat N. Hanya reaktornya saja ya. Ini. Kalau misalnya kita diminta untuk menjadi order total, maka order total ya 3M ditambah N. Bagaimana cara kita mengetahui ini order masing-masing dari reaktannya? Sebaik lagi seperti tadi, harus dari percobaan. Misalnya nih, ada CHCl3, Cl2, dan juga misalnya ini ada laju awal. Nah, ini misalnya 0,02, 0,02, 0,04. Ini 0,01, 0,02, 0,04, 0,0069, 0,0098, sama 0,027. Nah, yang pertama kita cari misalnya adalah order CL2. Karena kata kita mau tahu order CL2, kita pilih nih yang CL3-nya sama agar nanti bisa dicoret dalam perbandingan. Jadi kita pilih satu sama 2 nih. Pilih 1 dan 2. Jadi misalnya ini R1 per R2 itu sama dengan K dikali K per K. Di sini CHCl
tiga pangkat M, CH-Cl3 pangkat M, ini Cl2 pangkat N, ini Cl2 pangkat N, ini karena ini sama, ini juga sama, maka R1 per R2-nya itu kan sama dengan 1,39. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N. Nah, misalnya kita lihat nih, ini berarti ln 2N sama dengan ln 1,39. Jadi N-nya adalah ln 1,39 per ln 2 sama dengan setengah. Maka N-nya ordernya setengah. Nah, bagaimana cara kita tahu nih order CHCl3-nya? Kita pilih aja salah satu. Karena karena pada soal tadi Cl2-nya itu tidak ada yang sama, maka kita pilih aja nih, misalnya eh misalnya kita pilih aja salah satu, misalnya yang CL3 ya berbeda nih, misalnya 0,027 per 0,0098 itu jadi 0,04 per 0,02 M dikali 0,04 per 0,02 setengah. Nah, ini jadi 2,8 sama dengan 2,0 pangkat M dikali 2,0 pangkat setengah menjadi 1,42 pangkat M. Itu kan jadinya apa? 2 sama dengan 2 pangkat M. M-nya adalah 1. Maka hukum laju, hukum lajunya, ya tadi kan udah tahu ya. Maka adalah R sama dengan K dikali CH-Cl3, Cl2 pangkat setengah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang hukum laju terintegrasi. Nah, yang pertama itu ada orde ke nol. Nah, dalam orde ke nol, kita kan tahu nih, kalau R-nya itu dA per dt sama dengan K dikali A pangkat nol sama dengan K. Maka dA itu sama dengan min K dt, dan itu menjadi integral dari AT ini A0 dA min K kali T0 dt kan jadinya seperti ini kalau misalnya kita integralkan. Nah, maka jika kita integralkan akan menjadi ini AT sama dengan A0 min KT. Nah, ini dia rumus untuk order ke 0 nih. Nah, terus untuk order satu dan order kedua gimana? Nah, kita cek satu-satu ya. Kak, untuk order ke satu itu kan tadi kita sudah tahu nih kalau misalnya R-nya itu adalah min dA per dt sama dengan K kali A.
Nah, ini ada DA per A min KDT. Nah, ini ada A, T, ini ada A0, kita integrasi seperti tadi. Itu kan jadinya apa? Seper A DA. Tadi kan A-nya ini pakai satu ya. Pakai satu, itu jadi min K integral dari T sampai 0 DT. Maka kan apa integral dari super A berarti adalah ln AT sama dengan ln A0 min KT. Seperti itu. Nah, untuk orde 2, kita kan tahu tadi untuk sorry. Nah, untuk orde 2, kita kan tahu tadi kalau misalnya R-nya itu adalah min dA per dt dan K sama dengan A kuadrat kan. Nah, ini orde kedua. Maka dA per A kuadrat sama dengan min K dt. Nah, itu kita integral nih. AT per A0 super integral A kuadrat dA min K T0 dt. Maka ini jadi apa? Seper AT per seper A0 plus KT. Nah, ini jadi kayak gini nih. Oke. Nah, setelah kita tahu nih, jadi ini adalah ketiga rumus dari orde nih. Ada orde 0, orde 1, dan juga orde kedua. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan waktu paruh reaksi. Waktu paruh reaksi. Nah, untuk waktu paruh reaksi, waktu paruh itu apa? Waktu paruh itu apa? Waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, misalnya, jadi kita juga salah satu nih, satu misalnya untuk orde ke nol itu kan tadi udah tahu ya kalau misalnya AT ini A0 min KT, misalnya kita lihat nih A-nya T setengahan, paruh itu setengah A0, jadinya kan itu paruh itu kan berarti setengah A0 kan. Nah, maka setengah A0 menjadi A0 min KT, nah itu kan jadinya, ini kalau dikurangkan jadi setengah A0 per K setengah. Jadi rumus T setengah atau rumus waktu paruh dari orde ke 0 itu adalah A0 per 2K. Gitu. Nah, untuk
orde ke satu itu kan ada len AT ini jadi len A0 KT. Nah, seperti yang tadi kita tahu kalau misalnya ini len setengah A0 jadinya len A0 min KT, maka KT setengahnya adalah len A0 per setengah A0 dan KT setengah itu menjadi len 2, maka rumus dari T setengah atau waktu paruh dari orde ke 1 adalah, kalian bisa langsung hafal ini aja atau mungkin bisa diturunin sendiri. Nah, gimana dengan orde 2? Untuk orde 2 itu sendiri, kan tadi untuk rumusnya itu adalah seper AT, jadi seper A0 plus KT kan. Jadi kan seper AT-nya jadi misalnya langsung aja 2 per A0. Betul kan? Jadi setengah ini A0 plus KT. Nah, ini jadi seper A0 sama dengan KT setengah. Maka rumus dari T setengah adalah 1 per K A0. Gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih rumus-rumus dari laju reaksi, ada rumus T setengah, dan juga ada rumus dari ordenya itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ini, yaitu teori kinetik reaksi. Nah, untuk teori kinetik reaksi, itu kita pertama menggunakan teori tumbukan dasar. Teori tumbukan. Nah, maksudnya apa? Tumbuk apa teori tumbukan itu maksudnya adalah laju reaksi sebanding dengan jumlah tumbukan efektif jumlah tumbukan efektif per detik antar molekul reaktan. Nah, untuk tumbukan efektif itu sendiri, tumbukan yang menghasilkan produk. Jadi setelah dia ditumbuk, dia itu bereaksi nih dan menghasilkan suatu produk. Nah, ada nih ya faktor-faktor yang memengaruhi dari eh, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan efektif. Nah, yang pertama, apa sih faktor yang mempengaruhi tumbukan frekuensi yang efektif? Yang pertama itu adalah faktor temperatur. Nah, dalam faktor temperatur, misalnya jika kita gambarkan, nah, misalnya kita gambarkan ini. Nah, ini adalah temperatur awal. Nah, ketika temperatur dinaikkan, misalnya ini EA, maka daerah tumbukan, kalian bisa lihat nih, T perbandingan dari T1 dan T2. Daerah tumbukan atau daerah ini, daerah tumbukan
lebih banyak dan seiring jika temperatur dinaikkan. Nah, jadi eh, jadi pengaruh dari temperatur itu sendiri, jika temperatur dinaikkan, maka frekuensi atau tumbukan frekuensinya akan semakin besar juga gitu. Makanya formulanya laju reaksi itu sama dengan N atau jumlah tumbukan per detik dikali F orientasi dikali F EK. Nah, maksudnya apa daerah tumbukan? Daerah tumbukan itu adalah daerah yang di mana reaksi tersebut itu mempunyai energi yang lebih besar daripada EA atau energi aktivasi. Gitu. Nah, efek temperatur juga menaikkan yang dinamakan juga menaiki EK. EK-nya atau energi kinetik itu juga naik. Nah, maksudnya apa sih dari F orientasi? Orientasi itu misalnya itu adalah jenis ikatan salah satunya. Misalnya kayak ada nih dari misalnya H2O, itu kan ada hidrogen bonding kan. Nah, itu kan gampang terbuat nih dari H2O eh, apa H2 plus O2. Tetapi misalnya jika ada HCl tambah HCl menjadi H2 tambah Cl2. Nah, ini dia orientasi sulit nih karena HCl plus HCl itu susah sekali untuk dijadikan H2 plus Cl2. Nah, itu dinamakan fraksi orientasi. Nah, ini fraksi orientasinya yang untuk H bond itu lebih besar daripada yang HCl. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya itu juga ada yang dinamakan teori keadaan transisi. Nah, untuk teori keadaan transisi itu kita tahu nih ada yang dinamakan tumbukan sukses. Nah, tumbukan sukses itu apa? Itu adalah tumbukan yang memiliki eka yang cukup untuk melewati halangan energi pengaktifan. Nah, nah, transition state atau daerah transisi itu misalnya kita gambarkan ya grafik dari reaksinya. Nih. Nah, transition state itu yang ini nih yang paling tinggi. Atau kita bilang puncak dari energi. Atau yang energinya paling lambat lah istilahnya. Atau apa kecepatannya paling. Nah, kita sekarang untuk gambar seperti reaksi ini atau gambar dari diagram energi itu ada dua nih. Ada yang dinamakan reaksi exotherm dan juga reaksi endotherm. Nah, pertama kita akan mempelajari reaksi exotherm dulu. Nah, untuk reaksi exotherm itu gambar reaksi seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini untuk gambar seperti exotherm. Jadi, apa aja sih yang di dalam exotherm? Untuk
diaktifasinya sendiri itu seperti ini. Ini yang diaktifasi. Dan juga, nah ini adalah delta H-nya. Nah ini adalah reaktan. Ini adalah produk. Mengapa dia tersebut eksoterm? Karena kita lihat delta H-nya dari tinggi ke rendah. Nah, itu kan menyebabkan delta H-nya minus kan. Nah, eksoterm itu ketika delta H-nya kurang dari 0. Selanjutnya ada reaksi endotherm. Reaksi endotherm itu sendiri itu ketika delta H-nya naik nih. Jadi kayak gini. Nah, untuk EA-nya itu sendiri, itu kan EA itu selalu dari reaktan sampai akhir ya. Nah, ini adalah EA. Bagaimana dengan delta H? Delta H-nya itu pasti dari reaktan ke produk. Nah, ini adalah delta. Ini reaktan, ini produk. Nah, gitu. Nah, jadi inilah gambar dari grafik dari reaksi exotherm dan juga dari sampai reaksi exotherm, endotherm. Nah, kalau misalnya kita tinjau nih, untuk reaksi exotherm, EA dan delta H itu tidak berhubungan. Tetapi untuk reaksi endotherm, delta H itu kan masuk ke dalam EA. Maka jika delta H naik, EA juga naik gitu hubungannya. Nah, terus eh, selanjutnya itu adalah efek temperatur pada laju reaksi. Nah, efek temperatur yang pertama itu adalah hukum laju. Kan kita tahu tadi kita mempunyai hukum laju misalnya R sama dengan K dikali A pangkat M, B pangkat N. Nah, efek dari temperatur itu diemban atau terjadi pada K-nya. Nah, makanya yang dimana kita menggunakan persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius. Yang dimana K itu adalah A atau aktivasi min EA per RT. Ini untuk rumusnya. Nah, terus yang berhubungan dengan peraturan adalah ini. Ini adalah faktor eksponen yang berhubungan dengan T. Hubungan dengan temperatur. Nah, jadi kalau misalnya kita nih, karena kan sulit yang itu seperti ini, kita ubah menjadi ln aja. Jadi ln K sama dengan ln A min EA per RT dikali 1/T. Gitu. Nah, EA per RT, sorry, EA per R itu adalah kemiringan atau slope. Jadi, jika terdapat dua data, jika terdapat dua data, maka ln K
K2 per K1 itu sama dengan EA per R dari 1 per T1 min 1 per T2. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi. Nah, untuk mekanisme reaksi itu ada yang dinamakan tahap elementer. Tahap elementer itu apa sih? Itu adalah ketika order reaksi sama dengan koefisien. Nah, ini yang dinamakan reaksi elementer. Nah, reaksi elementer itu ketika terbagi menjadi dua tahap atau sorry, tidak jadi hanya dua tahap. Suatu reaksi itu terjadi secara tahap itu lebih dari satu. Misalnya ada H2 gas ditambah 2 ICl gas menjadi 2 HCl gas plus I2 gas. Nah, untuk tahap satu itu H2 ditambah ICl itu menjadi HI ditambah HCl. Nah, untuk tahap 2 itu HI ditambah ICl menjadi HCl plus I2. Itu. Nah, di sini juga kita baru diperkenalkan oleh yang dinamakan spesi intermediate atau spesi yang hanya muncul di tengah-tengah tahap. Nah, di sini ini kan di sini kita lihat nih, di sini ada HI dan juga ada HI. Dia kan kalau bisa ditambah, dia kan bakal dicoret kan. Nah, itu artinya HI adalah spesi intermediate atau zat antara, adalah zat antara yang dimana diperlukan untuk transisi dari tahap satu ke tahap selanjutnya yang dimana akan hilang dan tidak termasuk dalam reaksinya gitu. Nah, jadi untuk tahap reaksi yang benar itu ketika hasil reaksinya sama dengan reaksi total dan dapat menerangkan hukum laju. Nah, maksudnya gimana? Jadi untuk yang pertama, untuk hukum lajunya, nah, hukum laju itu yang pertama untuk reaksi elementer itu harus unimolekul syaratnya atau bimolekul yang dimana bisa dua senyawa yang beda atau dua senyawa yang sama, tetapi koefisiennya harus dua apa harus satu dan dua atau dua, tapi tidak boleh lebih dari dua. Nah, terus misalnya kayak A ditambah A menjadi produk, yaitu kan berarti hukum lajunya apa? R K dikali A kuadrat sama dengan koefisiennya. Karena ini kita lagi membahas reaksi elementer. Gitu. Misalnya A ditambah B menjadi produk, berarti laju reaksinya adalah K dikali A dikali B. Nah, selanjutnya kita ke tahap
tahap penentu laju itu sendiri, itu kita bahwa tahap penentu lajunya adalah tahap yang paling lambat. Tahap yang paling lambat. Misalnya contohnya ada Na2 gas ditambah CO gas per NO gas plus CO2 gas. Misalnya untuk tahap 1 itu adalah NO2 ditambah NO2 menjadi NO3 ditambah NO. Nah, ini untuk reaksi totalnya itu mempunyai R-nya itu adalah KNO2 kuadrat. Ini R itu adalah K1, ini ada NO2 kuadrat. Dan juga untuk tahap 2 itu adalah NO3 ditambah CO menjadi NO2 ditambah CO2. Ini R. K2 ini dikali NO3 di CO. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, reaksi pertama itu kan sama nih, mempunyai laju reaksi sama dengan reaksi total. Maka reaksi pertama ya tahap penentu lajunya gitu. Dari situ juga bisa. Nah, berarti di sini bisa kita sebutkan kalau misalnya tahap pertama tuh cenderung adalah tahap yang paling lama. Tetapi ada juga keadaan jika tahap pertama tetap. Ke tahap pertama tetap. Nah, misalnya contohnya itu adalah 2H2 gas ditambah 2NO gas menjadi 2H2O gas ditambah N2 gas. Dia itu mempunyai R-nya itu adalah KNO2 kuadrat di H2. Nah, so kalau misalnya kita propose atau kita coba mekanisme, dia kan R-nya harus kayak gini nih. KNO2 kuadrat ditambah H2. Maka yang kita bisa pikirkan yang pertama adalah tahap 1 mekanismenya, yaitu yang pertama ada 2NO ditambah H2 menjadi N2O ditambah H2O, dan satu lagi adalah N2O ditambah H2 jadi N2 ditambah H2O. Nah, misalnya kita lihat benar sih untuk tahap pertama itu tahap yang paling lambat dan dari R seperti ini. Tetapi itu tidak bisa digunakan karena kan tadi syaratnya adalah harus kurang dari atau sama dengan 2 molekul, sedangkan ini udah 3 molekul. Jadi tidak bisa, mekanismenya tidak bisa. Maka kita bisa menggunakan satu mekanisme lagi, yaitu mekanisme yang kedua. Misalnya itu ada 2NO dengan kesetimbangan N2 menjadi N2O2. Kan jadi satu ya. Itu menjadi N2O2 ditambah H2 itu menjadi N2O ditambah H2O. Nah, N2O baru tambah H2 menjadi N2 ditambah H2O. Nah, kan baru ini ketahuan nih kalau misalnya ini reaksinya adalah cepat, lambat, cepat. Berarti tahap penentu lajunya adalah yang ini kan. Tapi gimana dong? Kan ini beda. Kalau yang di atas itu adalah NO2 kuadrat dan juga H2, sedangkan di sini N2O2 plus H2. Ya, itulah gunanya dari ada yang namakan kesetimbangan, yaitu mempunyai hubungan konsentrasi. Jadi bisa disubstitusi nanti. Jadi jadi penentu laju gimana? Jadi misalnya nih, misalnya ini kita namakan R1, R2, R3. Atau ada K1,
K2, K3. Nah, kita kan di sini berarti penentu lajunya kan yang lambat ya. Maka R2 adalah K2, N2, O2, ini ada H2. Nah, kita tahu di sini ada 2 NO di kesetimbangan jadi ini. Nah, ini karena dia kesetimbangan, dia mempunyai dua nih. Ini adalah KF, ini adalah KR. Maka KF NO kuadrat sama dengan KR N2O2. Nah, kita bisa substitusi nih. N2O2 itu adalah KF per KR di NO kuadrat. Makanya N2O2-nya bisa kita ganti yang di sini. Itu menjadi R2, itu adalah K2, jadi KF per KR dikali NO kuadrat kali H2. Nah, sudah sama nih. Kalau misalnya kita kecilin menjadi K dikali NO kuadrat menjadi H2. Nah, betul. Terus dia akan sama dengan reaksi totalnya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk subbab terakhir atau yang tadi kita akan bahas itu adalah katalisis. Katalisis itu sendiri itu adalah eh, jadi dia dipakai nih. Dia dipakai tapi hanya untuk mencari jalan yang lebih mudah dan si katalisis tersebut akan terbentuk lagi di akhir. Misalnya ada Cl ditambah O3 menjadi ClO ditambah O2. Ini adalah ClO ditambah O menjadi Cl ditambah O2. Jika kita gabungkan itu menjadi O3 ditambah O jadi 2O2. Kalian lihat di sini kalau misalnya si Cl itu kan sebagai katalis ya. Dia itu akan terbentuk dia dipakai dan akan terbentuk lagi di akhir. Gitu. Itu dinamakan katalisis. Perannya, peran katalisis itu misalnya ketika kita gambarkan tadi. Nah, dia itu akan menurunkan energi aktivasi. Misalnya ini ada ini, yang gambar tadi. Nah, misalnya ini adalah EA yang pertama, itu adalah ini EA yang pertama. Kita lihat ini frekuensi tumbukannya kan kecil. Tetapi jika dikasih katalisis, itu dia, ini misalnya ini without catalysis. Nah, tapi jika kita tambahkan katalis, maka EA-nya akan mengecil, ini EA awal, ini with katalis, yang menyebabkan daerah frekuensi tumbukannya akan semakin besar, yaitu ini. Jadi, peran katalis itu selain menurunkan EA, dia itu juga akan menyebabkan tumbukannya itu semakin cepat frekuensinya. Gitu. Nah, untuk kinetika itu sampai situ. Dan oke, jadi untuk kinetika selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri.